Hah? Taunya stroberi saja. Ada yang tahu generasi stroberi? Ada yang aktif di media sosial bisa tahu. Oke. Kalau stroberinya sendiri tahu boleh? Ada yang belum pernah makan stroberi buahnya? Bukan kue atau minuman, milkshake atau smoothie. Nah, itu sudah biasa, sudah manis. Pernah lihat makan asli stroberinya? Rasanya apa? Cocok. Harus. Oke. Jadi, oke. Mengenal generasi stroberi. Rasanya manis atau masam buat stroberi itu sebetulnya? Nggak kelihatan atau nggak se-cute, nggak semanis wujudnya. Manis, masam. Di sini daerah mana yang bisa ditanam stroberi? Kalau di tempat saya di Malang sana masih bisa. Saya pernah tanam stroberi sangat mudah di sana. Cuma kecil-kecil hasilnya. Ada yang belum pernah lihat stroberi? Cuma lihat gambarnya saja, pegang buahnya, belum pernah. Tahu pohonnya? Tahu. Oke. Ya, ini seperti inilah stroberi. Ya, ini buahnya besar, ini di Jerman. Stroberi, seperti tomat kalau di sana. Kalau di Jepang ada yang buahnya besar sekali, seapel begitu. Karena petani Jepang itu terkenal mereka kalau bertani itu sungguh-sungguh, melon, semangka dan lain sebagainya. Itu harganya sampai puluhan dolar. Rasanya juga manis, buahnya sebesar apel. Nah, pegang stroberi sebesar apel. Pernah. Ada yang tahu nggak sejarahnya stroberi? Stroberi. Stro itu apa? Bahasa Inggris. Berry itu jenis tanaman, beri-berian. Stroberi menurut bahwa kemungkinan besar nama stroberi itu berasal dari bahasa Inggris kuno. Strawberries atau asal katanya adalah straw. Saya tahunya straw itu sedotan malah. Tulisannya begitu nggak? Sedotan. Sedotan itu bahasa Inggrisnya begitu. Tetapi di situ dikatakan bahwa ini adalah mirip dengan jerami. Straw itu adalah jerami atau tumpukan padi. Pohonnya padi itu namanya jerami. Makanya disebut strawberry. Jadi kayak di gambar tadi di video sebelumnya, nanamnya itu di bawahnya dikasih tumbukan jerami untuk media tanamnya, gitu, supaya gulma rumput-rumput tidak tumbuh. Oke. Nah sekarang apa hubungannya generasi stroberi? Di situ apa dikatakan? Ada yang tahu mental tempe itu gimana? Lembek, cengeng, mudah putus asa. Hah? Ya, apa lagi? Tempe itu sangat rapuh kedelainya. Ia hanya dibungkus oleh hasil dari peragian, sehingga lengketnya itu tidak seutuhnya. Bahkan kalau masak digoreng saja harus dibalut tepung supaya tidak hancur, ya kan? Kalau kalian disebut mental tempe berarti tadi cengeng, mudah putus asa, lembek, oke, mudah sekali menyerah.
Itulah. Jadi sama, mental tempe dengan generasi stroberi sama. Generasi stroberi adalah generasi di mana anaknya ini kelihatannya dari luarnya manis, cute, cantik, begitu. Kena tekanan sedikit, jatuh sedikit, hancur sudah kayak stroberi. Gak punya kekuatan, mudah sekali lembek, tadi mudah sekali putus asa. Istilah generasi stroberi ini muncul di Taiwan. Menurut Google Arts and Culture bahwa di tahun 1982. Tetapi sekarang lagi booming. Kenapa lagi booming? Karena sudah saatnya cocok generasi stroberi ini disematkan kepada kalian, para generasi milenial. Sebetulnya saya masih milenial. Milenial itu apa? Generasi milenial. Ayo. Sekarang milenial. Tadi stroberi sudah tahu. Sekarang milenial apa? Generasi milenial. Hah? Generasi yang gimana? Milenial itu yang maju, punya gadgetnya. Yang pintar itu smartphone-nya, bukan orangnya. Ya? Iya loh. Dulu handphone karena telepon yang bisa dipegang. Sekarang smartphone, telepon pintar. Tadi yang smart adalah teleponnya, HP-nya, bukan orangnya. Tapi milenial lahir di tahun milenial. Yang termasuk generasi milenial adalah yang kelahiran 1980 sampai sekarang. Milenial itu apa? Berapa tahun satu milenial? Milenium 1000 tahun. Jadi perubahan dari kan tahun 2000 ini kan sudah. Berarti sudah 2 milenium. Oke. Kita lanjutkan. Para strawberry generation ini dianggap tidak kuat menahan tekanan sosial. Apa pengaruhnya? Atau apa sebabnya? Karena pengaruh sosial ini begitu cepatnya, apalagi ada pandemi. Kalian itu jarang sekali bersosialisasi. Betul? Sekolah aja dari kamar, dari rumah, pakai Zoom, pakai WhatsApp group, pakai Google Meeting, pakai apa lagi? Ya kan? Jarang sekali bersosialisasi. Inilah yang menyebabkan saat sekarang sudah mulai pandemi itu sudah mulai berkurang, bisa dikendalikan, kehidupan sosial kalian terganggu. Dari yang dulu anak-anak, sekarang sampai sekarang masih anak-anak, padahal usianya sudah remaja. Makanya kalau tanya saya, Pak, besok ada ujian bakti Gabi, kamu kelas berapa? Saya bilang SMP, Pak. SMP bukan Gabi, saya bilang. Gabi itu kalau anak sampai kelas 6, saya bilang. Kalian itu sudah remaja, sudah apa? Pemuda. Gabi itu nyanyi-nyanyi, main-main, begitu. Kalian itu walaupun SMP, makanya saya perhatikan yang kelas 7, kelas 8 ini kelas 7 yang hadir masih suka rame, ribut, masalah kanak-kanakannya masih di bawah-bawah. Karena apa? Selama pandemi ini kurang bersosialisasi, cuma mainnya dengan handphone-nya tadi, smartphone-nya tadi. Dan yang dilihat bukan interaksi sosialnya, apa yang kalian suka. Akhirnya timbullah yang namanya kalau kaum apa? Mager. Ya, malas gerak. Malas bersosialisasi secara langsung, ketemu teman, ketemu tetangga. Ayo, sekarang angkat tangan, tunjuk tangan. Siapa yang hafal nama orang satu RT atau minimal satu komplek lah kalau ada RT. Ada yang tak hafal kepala rumah tangganya siapa saja? Ada yang kenal? Sekitar rumah kalian, radius 5 rumah ke kanan, 5 rumah ke depan, ke belakang, sampai kiri kanan, hafal semua? Siapa nama tetangga-tetangga kalian? Kenapa enggak? Enggak pernah main. Sampai yang SMP ada yang mohon maaf yang muslim. Saya bilang kalau yang lain kalian ibadah di biara, yang muslim saya minta 1 minggu sekali untuk ke masjid. Itu pun tidak bisa, tidak diperbolehkan oleh kalian. Memang selain adanya pandemi, pengaruh orang tua lah yang akan menentukan. Ini suaranya. Nah, saya lupa.
yang tahu? Tidak. Ada yang kenal? Tidak kenal. Tadi malam Pak Boni dulu di Serpo, ada yang datang tadi malam? Ada. Masuknya ke speakernya di fokus. Oke, baca saja subtitlenya. Karena Nabi Kasali menjelaskan tentang generasi strawberry ini, mudah rapuh, mudah sakit hati, mudah kecewa. Bukan seorang fighter, pejuang, kurang cerdas dalam mengambil keputusan. Sampai keputusan itu semuanya harus orang tuanya milih baju, sepatu. Sampai nanti yang sudah waktunya pacaran mutusin masalah pacaran ini jadian enggak, diputusin enggak, itu orang tuanya harus ikut campur. Oke? Karena selama ini kalian enggak pernah dikasihkan kesempatan, diberikan kebebasan untuk bisa menentukan keputusan kalian sendiri. Semuanya, Pak, gimana ini? Baju ini bagus enggak? Sampai dikatakan set briefing mentalis kalian kurang. Kalian semuanya mempunyai mental sebagai passenger mental ini. Passenger tahu? Penumpang. Jadi kalian punya mentalnya mental penumpang. Yang nyetir orang tua kalian. Mau ke kanan, ke kiri, itu yang nyetir orang tua kalian. Tetapi kalian tidak pernah diberikan kesempatan untuk jadi pengemudi bagi diri kalian sendiri. Ayo, jujur, siapa yang sampai sekarang belum bisa mutusin? Ayo, tolong. Ini pasti kamu di kelas di sini. Nanti saya suruh maju sini, saya suruh nyanyi nanti. Menghibur kita bersama-sama. Kalau kami sendiri. Oke. Jadi tidak pernah diberi kesempatan untuk menyetir diri kalian sendiri, mengambil keputusan diri sendiri. Ada enggak? Sampai sekarang yang masih begitu bimbang, ragu-ragu. Jangan-jangan besok PPS mau pilihan ganda itu berdoanya apa? Ini pilihannya apa ya? Kalau yang sulit itu. Iya. Makanya itu kalian sudah terbiasa seperti itu. Nanti di kelas ketergantungan itu akan kembali ke guru. Bapak dan ibu guru. Pak, ini bagaimana? Bu, guru ini bagaimana? Ya kan? Ya enggak? Iya. Itu cerminan di rumah juga seperti itu. Nah, ini mau kemana? Bisa ditahan. Kalau betul nanti saya berikan pampers orang dewasa itu. Karena kelas 7 itu yang ngajak saya pasti giliran mau ke kamar mandi. Kalau ya, saya modalin saya berikan pampers yang orang dewasa itu. Saya suruh pakai dari selama jam saya, jangan keluar lagi. Tolong perhatikan. Kadang alasan kalian suruh nyatat, suruh ngapalin, suruh mengerjakan susah. Nanti di kamar mandi lah agak lama gitu. Nanti ditanya lama kenapa? Pak, yang kamar mandi sini penuh airnya, habis saya harus yang jauh gitu kan. Nanti saya harus nengok keluar, lama kenapa? Saya bilang gitu. Jangan lagi seperti itu, oke? Mari kita ubah mental kita. Oke, kita lanjutkan. Tidak mau lagi. Oke, setelah kalian mentalnya masih mental penumpang, mau nggak kalian berubah? Ingin nggak berubah? Ingin nggak yang dikatakan mandiri? Mandiri itu apa? Singkatan dari apa? Mandi itu sendiri, begitu.
berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mengambil keputusan sendiri. Semuanya bisa diputusin sendiri, tidak harus orang lain. Kalian itu sudah dianggap dewasa, apalagi yang SMA. Makanya saya bilang, nanti kalau kalian dewasa, ganti agama setelah punya KTP diperbolehkan. Setelah usia 17 dan punya KTP, kalian akan sudah lepas dari pengawasan orang tua. Kalian secara hukum itu mengambil keputusan diri kamu sendiri. Kalau melakukan tindak kriminal, pakai narkoba, bunuh orang, merampok, mencuri, hukumannya pidananya sudah orang dewasa, bukan lagi anak-anak di bawah umur. Oke? Sudah punya SIM. Kalau ada pelanggaran jadi kalian akan dihukum sesuai dengan apa yang berlaku pidananya. Enggak lagi dikasih ampunan seperti anak kecil bila ada di bawah usia. Artinya sudah 17 tahun, punya KTP dan lain sebagainya. Kalian itu gambarannya di depan itu, keramik itu indah nggak? Yang biru itu indah nggak? Indah kan? Cantik, mahal, gitu kan? Tetapi kalau nggak hati-hati, keramik itu jatuh, pecah, ya kan? Mudah sekali pecah. Harus jangan disenggol, jangan sampai jatuh. Kalaupun dibawa harus di pedal brake atau bagaimana supaya itu tidak mudah pecah. Kalau sudah pecah disusun lagi, indah nggak? Lem-lem begitu. Enggak. Janganlah jadi seperti keramik, tetapi jadilah yang selanjutnya. Lawan dari mental tempe adalah mental baja. Baja itu untuk dibentuk perlu dipanasi. Kalian anggap itu militer. Baja itu supaya dibentuk. Kalau dingin susah, dipukul setengah mati, ditempa setengah mati, nggak akan jadi pisau, jadi tombak, jadi apapun. Tetapi dia harus dipanaskan dulu sampai membara seperti itu. Pendidikan di sekolah juga seperti itu. Siapa yang kelas 9 kemarin? Kenapa saya terus dimarahin Pak? Dimarahin Pak? Gitu. Saya bilang kalau kamu nggak ikut aturan, karena sekolah ada aturan sebenarnya. Rambut itu tetap begitu. Ya kamu akan terus ditegur begitu. Kamu kalau melakukan kesalahan akan dipukul terus. Supaya kalian berubah, ditempa seperti di situ. Panasin dulu, habis itu dipukul supaya bisa jadi pipi, supaya bisa jadi pisau, supaya nanti diasah bisa jadi tajam, bermanfaat. Jangan kayak tempe, jangan kayak keramik. Oke? Selanjutnya, kalau kalian masih punya ciri-ciri seperti ini yang saya sebutkan, berarti kalian masih tergolong generasi strawberry yang imut tapi lembek, mudah hancur, belum punya mental baja. Ciri generasi strawberry yang pertama, sering putus asa. Ada yang dapat nilai jelek, biasanya peringkat 1 sekarang jadi turun. Ada yang putus asa, sudahlah saya malas dengan Pak Sandra, agama itu susah. Ya, sekarang agama itu kalau yang ngajar saya dicap pelajaran agama itu susah, ya kan? Betul? Kelas 7, kelas 8, 50% lebih remedial. Kelas 10 ada 2. Nah, ya kan? Jadi susah. Kenapa jadi susah Pak Sandra? Sebetulnya pelajarannya nggak susah, tetapi saya ingin merubah agama itu bukan tentang pengetahuan. Agama itu perlunya merubah kalian, sikap kalian, mentaliti kalian, pola pikir kalian. Kalau yang sudah SMA, saya lebih menekankan kepada pola pikir, jangan nanti kayak anak kecil. Itulah yang SMP saya tekankan seperti, yang SMA saya tekankan seperti itu. Kalau yang SMP kita rubah dulu, yang sikap kekanak-kanakan kalian berubah. Kalian itu sudah remaja, sadar nggak sadar, sudah tambah gede, bukan tambah kecil. Sudah jangan menunjukkan sikap seperti anak kecil. Kalau udah putus asa, siapa yang dapat nilai jelek masih menangis? Kamu nangis. Ada yang marah, pukul-pukul meja. Ada? Udah sekali putus asa. Sudahlah, saya tidak mau belajar dengan Pak Sandra, pelajarannya sulit, nilainya susah, gitu ya. Kalau udah putus asa, salah satunya itu. Yang kedua adalah mager, malas gerak.
Sabtu Minggu suruh datang, besok PTS, habis ini saya mau mager lah, nggak mau belajar. Padahal besok PTS, aduh Pak kamu capek setengah mati. Sudah dari pagi, dari sore, masih ada tugas, masih ada proyek. Oke, minta baca, ditempa itu bukan sekali, dipanasin itu harus membara. Ingat, filosofinya harus seperti itu. Jangan habis itu aku mager lah, makan nggak mau, sudah tiduran main HP, belum ganti baju, sepatunya belum dilepas, sudah di atas tempat tidur. Ada yang model seperti itu? Kalau sudah pulang sore, ada? Nggak cepat mandinya nanti kalau sudah agak malam, jam 8, jam 9. Saya heran kalian begitu. Nanti ada yang WA saya itu masih jam 11, setengah 12 itu ada yang masih tanya, Pak, mohon maaf, mau enggak gitu. Kamu segini masih belum tidur, dia bilang besok sekolah. Tolong perhatikan, ya. Jangan lagi punya rasa malas yang tinggi. Akhirnya muncul yang namanya gabut. Apa gabut? Kegabutan, gabut. Asal mulanya katanya gabut apa? Sekarang sudah melenceng dari yang dulu. Dulu apa? Gabut itu singkatan dari apa? Kalian tahu? Ada asik istilah-istilah yang tahu. Nggak hits, nggak viral. Oke, apa gabut itu? Ayo kalau gabut kalian sekarang apa? Kalian sering mengucapkan gabut Apa gabut itu? Gabut dulu asal katanya adalah gaji buta. Iya kan? Jadi orang yang mau makan gaji buta artinya tidak kerja tetapi ingin gajinya tetap, pendapatannya tetap. Nah sekarang itu kegabutan itu berubah, gabut itu berubah. Kalian nggak mau berusaha, ya sudah besok PTS, mager lah, main sosmed lah, kan enak. Besok agama, Pak Sandra murah sekali nilainya, pasti nanti tuntas lah, dikasih tuntas. Oke, kalau begitu udah saya tuntaskan. Biar sekali-kali jadi pelajaran kepada kalian. Mau seperti itu? Ya D. Oke? Kalau mau harus berusaha, saya kasih tugas dan lain sebagainya. Harus berubah sikap. Mau? Ayo mau enggak? Kalau enggak ya sudah. Kalau tidak ya D lah. Mau seperti itu? Oke? Karena diremet pun setelah diremedial nilai kalian itu berkurang. Padahal soalnya itu sudah dipermudah, atau bahkan soal yang saya keluarkan kemarin ada saya ganti rubah sedikit soalnya, kalian jawabnya tuh kebalik, salah total. Oke, jangan seperti itu, kegabutan yang nggak perlu. Silakan habis ini tetap semangat belajar besok BTS kelas 7 belum agama ya? Belum. Kelas 10 belum juga. Belum. Agama belum kelas 10. Besok jadwalnya. Oh belum. Oke. Berarti tidak perlu belajar agama. Oke, yang ketiga adalah link plan. Ngomongnya begini, tindakannya begitu. Enggak Pak, saya di rumah itu rajin Pak. Saya di rumah itu Pak terus belajar Pak. Ya karena saya tidak tahu. Tetapi kalau nanti coba sekali-kali, kalau belajar kenapa ini jelek? Loh kan saya belajar yang lain, kok ada terus alasannya. Kalian itu segudang dengan alasan, nggak ada faktanya, iklan. Ngomongnya begini, tindakannya begitu. Oke, yang terakhir, ciri yang terakhir, ini yang jadi ciri khas. Saya sama teman-teman saya kesini. Sandra, kamu pergi kemana? Ke Rantau Prabat. Oh, tempatnya Indra Kusuma ya. Kusuma, Indra Kents. Asalnya kan dari Rantau Prabat, iya kan? Dari sini kan? Ikoniknya sekarang kan ikonnya Rantau Prabat itu terkenal. Kalau di luar dengan teman-teman saya itu pasti nyebutnya Indra Kents. Apa yang menjadi contoh Indra Kents itu real? Contoh dari ciri generasi strawberry. Ingin sukses ya? Contohnya besok, pengen nilai PTS bagus, Pak, orang rumahnya sudah dikirim Pak, kisi-kisinya yang tepat Pak, gitu. Kalau perlu kunci jawabannya dikasih Pak, di grup nanti terus dihapus. Ada yang bilang seperti itu, enak sekali saya
kuncinya saya serahkan ke kalian itu dihapus Pak gitu. Jejak digital itu tidak akan hilang. Apa yang dilakukan Indraken dengan binomonya, akhirnya walaupun sudah keuntungan dari beberapa ribuan bukan jutaan orang, saya punya teman banyak yang rugi juga, pinjam uang untuk ditanamkan di binomo, main binomo. Ada yang tahu gimana main investasi binomo? Tahu? Kalau tahu berarti, tapi jangan ikuti jejaknya Indra. Murah banget. Ya. Oke. Terus bagaimana mengubah mentality yang seperti itu? Hal yang dapat kita lakukan untuk menangkal hal negatif dari generasi stroberi. Secara Buddhis yang pertama adalah kita tumbuhkan kembali semangat, wirya. Kita lawan kemageran kita, kegabutan kita. Tambah lagi semangat kita. Ya badan boleh sakit lah, tapi saya masih semangat untuk belajar supaya PTS besok nilainya bagus. Oke? Saya nggak akan mengulangi kegagalan di PH lagi. Habis ini sudah, yang nggak hafal agama Pak Sandra apa yang kemarin suruh ngapalin saya hafalin sudah. Itu tekad yang bagus. Semangat harus diwujudkan atau diimbangi dengan aditana. Semangat tanpa tekad, ngomong kok, cuma ini dulu. Cahaya, udah ada tekad. Cahaya. Buka halaman 1. Matanya kok sudah berat kan? Minum kopi. Minum. Tuntas 1 halaman. Tidur. Hah? Kalau nggak ada tekadnya, semangat itu nggak akan terwujud, nggak akan terdukung. Oke? Harus ada tekadnya. Tekad harus membara kuat yang dinamakan aditana. Yang kedua, inilah. Kalau kalian sudah punya semangat, harus punya UPK. Apa UPK? Keseimbangan batin, tenang dan seimbang. Artinya begini, kalian sudah saya dianggapkan dewasa, lebih bijak dalam menyikapi itu. Tolong kesampingkan kesenangan sebentar. Mungkin harus main game Pak, ini mabar Pak, enak Pak, ini Pak. Itu setelah PTS lah kalau memang kalian sudah ada remit. Ya apa-apa. Habis itu bolehlah nanti, tapi jangan terus-terusan 1 minggu lah. Gitu kan? Nanti bolehlah. Ya 1 ini minggu kita harus kembali mengulang materi pelajaran untuk PTS. Nanti setelah ini, apalagi tanggal 8 ada liburnya kan, kalian? Setelah PTS itu kan. Makanya saya, ya sudah kalau ada kegiatan silakan diadakan kegiatan supaya kalian juga ada senangnya, jangan stres terus. Oke? Jadi ketenangan batin dan seimbang ini yang diperlukan. Kalian bisa mengalahkan apa tadi? Mengalahkan apa? Mager. Oke, bagus. Mager, gabut, kesenangan sesaat atau kemalas-malasan atau kenikmatan sesaat. Saya semangat itu kalau sudah belajar itu setelah main game Pak. Tapi kadang tidak seperti itu. Main gamenya lama, belajarnya jadi sebentar. Oke? Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya harapkan kalian dapat melatih untuk mendapatkan wirya, semangat tadi, dan juga UPK. Yang lain dan bukan adalah dengan meditasi. Yang kelas 10, setelah praktek meditasi selesai bimbing, ada nggak di rumah dipraktekkan? Nah, kelas 7 masih praktek, kelas 7 udah jadi praktek sujud. Waktunya tidak cukup. Nanti mungkin saat pelajaran lain ada